Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Halo teman-teman, kenalin nama aku Yayang Siti Nurliah. Aku merupakan mahasiswi pendidikan masyarakat. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang pengelolaan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu apa sih? Pendidikan keluarga adalah kumpulan beberapa yang karena terkait oleh satu keturunan atau perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang memiliki hak dan kehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kemuliaan anggotanya. Nah, pendidikan keluarga sebagai institusi pendidikan. Pendidikan keluarga seringkali disamaartikan hanya dengan istilah pengajaran atau pelatihan. Bahkan lebih banyak disempitkan menjadi sekolah. Sejalan dengan gejala-gejala seperti itu, Mudia Harjo membagi pengertian pendidikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada pengertian secara sempit, yang kedua ada pengertian maha luas, yang ketiga ada pengertian luar batas. Mari kita pelajari satu-satu. Pengertian secara sempit. Pengertian secara sempit ini mengartikan bahwa pendidikan adalah sekolah atau suatu persekolahan seperti SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pengertian maha luas. Pengertian maha luas adalah pengertian yang mencakup segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Selanjutnya ada pengertian luar batas. Definisi yang maknanya berisi berbagai macam pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sengaja diselenggarakan untuk tujuan mencapai tujuan-tujuan. Terus yang selanjutnya ada keluarga sebagai institusi pendidikan utama dan pertama. Nah, dalam awal siklus perkembangan kehidupan seseorang individu, secara nyata keluarga merupakan lembaga pertama yang dikenalinya. Melalui keluarga inilah seorang individu mengenal dunia. Oleh karena itu, keluarga seringkali dianggap sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Jones dan Wilkins menyatakan bahwa pengalaman sosialisasi anak-anak yang pertama terjadi dalam keluarganya. Oleh karena itu, orang tua secara khusus merupakan agen pertama dan utama. Terus, fungsi pendidikan keluarga sebuah institusi pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi ekonomi, yang ketiga ada fungsi perlindungan dan motivasi. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan keluarga pada awal peradaban manusia merupakan satu-satunya institusi pendidikan. Namun, perkembangan berikutnya karena tuntutan zaman, fungsi pendidikan pindah ke institusi di luar keluarga, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berkembang lebih awal karena kebutuhan belajar tentang norma yang berkaitan dengan keyakinan agama. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pendidikan formal dapat berkembang lebih cepat karena perkembangan itu pengetahuan lebih maju dan tidak mungkin dipelajari di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan formal dapat menjamin lapangan pekerjaan yang ada di dalam masyarakat. Namun, pada masa terakhir kini sudah dirasakan fungsi pendidikan formal tidak dapat sepenuhnya menjamin lapangan kerja karena perkembangan penduduk sangat cepat sehingga pendidikan formal tidak dapat mengimbangi jumlah lapangan kerja yang tersedia.
Terus yang selanjutnya ada fungsi ekonomi. Proses perubahan ekonomi pada masyarakat industri telah merubah sifat keluarga dari institusi pendesaan menjadi institusi perkotaan dan industri. Perubahan tersebut mempengaruhi fungsi keluarga yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pekerjaan anggota keluarga menjadi anggota yang berkebutuhan hidup dicari di keluarga dan bahkan meninggalkan desanya untuk bekerja dalam dunia industri. Dengan demikian, fungsi produksi keluarga hilang berubah menjadi fungsi konsumtif, di mana anggota menjadi satuan konsumsi semata. Dalam proses perubahan tersebut, keluarga mempunyai fungsi motivasi sosial yang dapat mendorong anaknya agar memperoleh pendidikan yang cukup, sehingga dapat memasuki dunia kerja yang dapat menopang hidup keluarganya. Terus, yang selanjutnya ada fungsi perlindungan dan motivasi sosial. Pada masyarakat tradisional, keluarga berusaha memberikan perlindungan baik fisik maupun sosial. Sedangkan masyarakat maju atau modern sudah berubah bentuk perlindungannya. Nah, pada masyarakat tradisional di sini, perlindungan fisik diberikan pada anak yang masih kecil berupa pemberian perawatan, kesehatan, dan pemberian pakaian untuk melindungi badan atau perlindungan dari ancaman, dan bahkan perlindungan tersebut dapat berupa pemberian tempat tinggal untuk anaknya yang sudah berumah tangga. Sedangkan masyarakat maju memberikan perlindungannya itu seperti perawat diambil alih oleh perawat yang didatangkan dari luar keluarga. Anak cukup diberikan pendidikan yang memadai sehingga dapat mandiri. Demikian pula untuk motivasi sosial orang tua terhadap anaknya. Dalam masyarakat tradisional, motivasi sosial diberikan kepada anaknya sesuai dengan tuntutan hidup keluarga. Sedangkan dalam keluarga maju, motivasi sosial diberikan terhadap anaknya agar mereka dapat hidup mandiri, tidak tergantung pada orang tuanya dan tergantung kepada orang lain. Dan yang selanjutnya kita akan membahas proses pendidikan keluarga. Itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu hubungan orang tua dan anak dalam keluarga. Yang kedua ada proses sosialisasi dalam keluarga. Nah, kita akan membahas tentang hubungan orang tua dan anak dalam keluarga. Cara hidup keluarga merupakan cerminan dari cara hidup masyarakat, dan cara hidup tersebut diserap oleh anak pada awal perkembangan kepribadiannya melalui hubungan anak dengan orang dewasa, terutama orang tuanya dan anggota lainnya. Nah, di sini orang tua merupakan orang yang pertama kali dikenal oleh anak, karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dalam pengalaman hidupnya. Di dalam keluargalah terjadi interaksi sosial antar anggotanya keluarga, seperti ayah dengan ibu, anak dengan ayah dan ibu, antara adik dengan kakak, dan sebaliknya. Interaksi ini menyebabkan timbulnya pemahaman bahwa anak merupakan makhluk sosial dan memiliki norma sosial yang berlaku dalam keluarga. Corak hubungan orang tua dan anak sangat menentukan proses sosialisasi anak. Corak tersebut dapat dibedakan menjadi 3 pola, yaitu yang pertama ada menerima dan menolak, yang kedua ada pola memiliki dan melepas, yang ketiga ada pola demokratis dan otoriter. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas tentang pola menerima menolak. Nah, adalah pola yang berdasarkan atas rasa kasih sayang atau kemesraan orang tua terhadap anaknya, seperti keharmonisan keluarga. Terus yang selanjutnya kita bahas pola memiliki melepas. Adalah pola yang didasarkan atas seberapa besar sikap protektif orang tua terhadap anaknya.
Yang selanjutnya kita bahas tentang demokrasi dan otoriter. Adalah pola di mana orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berkembang dengan bimbingan orang tua pada sisi demokrasi. Sedangkan pada posisi otoriter, orang tua sangat mendomisili anaknya dalam segala aktivitas. Jadi untuk otoriter di sini sangat diarahkan sama orang tuanya teh. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses sosialisasi dalam keluarga. Proses sosialisasi dalam keluarga. Proses sosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam kelompok, di mana setiap individu melakukan interaksi sosial yang menimbulkan pengaruh antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pengertian ini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Suwerjono Soekarto dalam proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan bersama, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya. Pembahasan proses sosial yang mencakup ruang lingkup yang luas merupakan serangkaian studi sosiologi, termasuk di dalamnya pembahasan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan satu sama lain, terutama mengetengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Dengan cara tersebut diharapkan dapat diperoleh aspek dinamis atau sosial dinamis dan aspek statis atau struktur sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang per orang, antar orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berlangsungnya proses interaksi sosial berdasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak secara terpisah atau dalam keadaan tergabung. Adapun syarat interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial diartikan sebagai hubungan baik fisik dalam bentuk tatap muka maupun berhubungan yang terjadi melalui media komunikasi atau telepon. Sedangkan komunikasi dapat diartikan hubungan yang terjadi antar individu baik melalui pembincangan, gerak-gerik badan, atau perasaan sehingga dapat tersampaikan pesan yang dapat ditafsirkan oleh penerima pesan. Nah, jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Cara bagaimana orang tua mendidik anaknya adalah mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar anaknya. Keluarga yang sehat artinya dapat memberikan pendidikan yang kecil namun bersifat besar. Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Mungkin cukup sekian video dari aku. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.